Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Membandingkan penanggalan. Sejak abad kedua, konsili-konsili gereja telah berusaha menetapkan tanggal kelahiran Kristus yang sebenarnya. Ini berkaitan dengan diskusi-diskusi mengenai penanggalan Paskah, yaitu peringatan kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena Alkitab mengidentifikasi kematian Kristus bersamaan dengan Paskah Yahudi yang mempunyai tanggal yang pasti. Namun demikian, perbedaan-perbedaan dalam penanggalan Yahudi, Yunani dan Latin, dan juga perbedaan-perbedaan antara penanggalan bulan dan penanggalan matahari, tetap mendatangkan perdebatan yang intens mengenai apakah harus merayakan Paskah pada tanggal yang pasti atau tetap, yaitu dengan tidak mempersoalkan jatuhnya pada hari apa, ataukah memastikan bahwa hari raya itu selalu jatuh pada hari Minggu, yaitu hari pertama dalam minggu itu, seperti yang disebutkan dalam Injil. Anunsiasi atau maklumat malaikat. Berdasarkan catatan-catatan dan perhitungan yang ada pada mereka pada waktu itu, gereja mula-mula menetapkan 25 Maret sebagai Hari Raya Anunsiasi untuk memperingati lawatan malaikat kepada Maria dan sebagai tanggal konsepsi Kristus atau pembentukan jabang bayi dalam rahim Maria. Mereka bersepakat bahwa Kristus dilahirkan 9 bulan kemudian, yaitu pada 25 Desember. 25 Maret dahulunya adalah Tahun Baru. Harus diingat bahwa sejak hari-hari pertama penanggalan Kekaisaran Roma, Tahun Baru dirayakan pada tanggal 25 Maret, yaitu hari pertama musim semi di belahan dunia utara. Inilah sebabnya mengapa September, Oktober, November, Desember berasal dari kata-kata Latin septem, angka 7, Okto, angka 8, Novem, angka 9, dan Desem, angka 10. Hari Baru dari Tahun Baru. Perayaan Tahun Baru pada 1 Januari berasal dari adopsi penanggalan Gregorian pada tahun 1600 di Skotlandia dan 1752 di Inggris. Sejak abad ke-17, 1 Januari mulai dirayakan oleh negara-negara Kristen sebagai hari pembaharuan sumpah, visi, dan tugas kerja. Pada hari inilah para anggota organisasi mengambil sumpah tahunan mereka, para suami dan istri memperbaharui janji nikah mereka, dan para pemercaya muda kembali mengambil komitmen untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kegelapan. 25 Desember datang di belahan utara, pada masa tergelap dalam tahun itu. Tanggal 25 Desember berada dalam hari-hari dengan malam-malam yang panjang dan siang hari yang singkat. Jadi, gereja mula-mula menetapkan bahwa inkarnasi, yaitu ketika Kristus dikandung oleh Roh Kudus, terjadi pada hari pertama musim semi, yaitu pada tanggal 25 Maret. Dan bahwa Adventnya jatuh pada saat ia dilahirkan dalam hari-hari tergelap, selama malam-malam yang panjang dalam setahun, tepatnya tanggal 25 Desember. Terang itu telah bersinar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 2-7. Perjanjian Baru. 1 Januari adalah hari pertama dalam tahun yang baru, yaitu 8 hari setelah kelahiran Kristus. Ini adalah hari di mana ia disunat, dan secara resmi berada di bawah ikatan perjanjian. Abad yang getol berasumsi. Sangat menakjubkan melihat betapa banyak orang dewasa ini, tanpa riset historis, dan kurang mengetahui realita-realita dan kompleksitas sejarah 2000 tahun lalu, dapat dengan mudah berasumsi bahwa mereka lebih tahu dari kaum terpelajar dan konsili-konsili gereja, yang lebih dekat dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Mereka mempertanyakan tujuan penetapan tanggal yang paling akurat untuk kelahiran, penyaliban, dan kebangkitan Kristus. Namun ternyata, kita hidup dalam dunia di mana segala sesuatu dipertanyakan,
bahkan hukum dan firman Tuhan sekalipun. Kemenangan atas paganisme. Alih-alih, kita harus merayakan kedatangan Kristus yang menggantikan keputusasaan dengan sukacita, penindasan dengan perayaan, pengorbanan manusia dengan perayaan-perayaan Natal. Kristus menggantikan Baal, Moloch, Apollo, Mars, dan Thor. Dalam masa kegelapan besar, Kristus datang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Natal adalah saat merayakan kemenangan Kristus atas paganisme. Tahun baru adalah saat untuk memperbaharui janji-janji, visi dan pekerjaan kita, dan hari pertama musim semi untuk merayakan hidup Kristus.